Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Pada sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Selesai. Ibu mau ngabsen dulu ya. Leli, oh ada. Leti, ada. Tamim, oh ada. Sahrul, ada. Jadi anak-anak, kita akan membahas tentang hukum. Hukum itu apa? Anak-anak, ada yang tahu gak hukum itu apa sih? Hukum adalah gejala sosial yang baru berkembang di dalam kehidupan manusia. Bersama ia tampil dalam menserasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling tergantungan. Di mana sih pergerakan hukum dapat diamati? Untuk melihat pergerakan hukum haruslah kita berada di tengah pergaulan. Yang kedua, di mana pergerakannya hukum dapat diamati? Untuk melihat pergerakan hukum haruslah kita berada di tengah pergaulan masyarakat. Di sanalah wujud hukum dapat diamati dengan rasio atau dengan perasaan. Seperti analogi pulau kosong. Contohnya, Romi ingin jalan-jalan keliling dunia, lalu Romi tersesat di pulau dan tidak bisa kembali lagi. Dan tidak seorang pun menolongnya. Karena di pulau sangat sepi dan tidak ada penghuninya. Dan Romi pun pasrah harus tinggal di pulau itu. Setelah seminggu Romi tinggal di pulau, ada manusia yang tersesat di pulau itu dan Romi tidak bisa bebas lagi tinggal di pulau karena ada penghuni baru. Lalu banyak yang tersesat di pulau itu. Setelah itu Romi membuat kesepakatan karena pulau semakin banyak penghuninya agar pulau itu dibagi-bagi. Disitulah ada hukum kesepakatan. Seperti analogi pulau kosong. Jadi hukum muncul ketika dua orang sedang berinteraksi sosial. Jadi anak-anak, hukum bekerja dalam kehidupan sosial semakin majemuk masyarakat, semakin kompleks pula hukum dalam pekerjaannya, semakin luas cakrawalanya. Yang ketiga, apa maksud dan tujuan serta keinginan hukum? 1. Maksud hukum adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Yang keempat, bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya? 1. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat. 2. Pelaksanaan penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum. Yang ketiga, masyarakat di mana hukum itu berlaku taat. Gimana anak-anak, ada yang mau ditanyain? Gitu ya anak-anak. Jadi segitu dulu ya anak-anak pembelajaran kali ini. Nanti diteruskan di hari selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.